kita akan praktek tentang perubahan wujud benda, ya, perubahan wujud benda. Di materi minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada berapa? 3. Apa saja? Jadi ada 3 wujud benda: padat, cair, gas. Dari benda-benda yang di sini, benda yang wujudnya padat. Nah, masih ingat apa saja yang ada di sini? Oh ini ya, es batu. Ini apa ini? Batu bara. Batu bara itu padat apa cair? Kemudian yang berwujud cair di sini apa? Air ya, air yang ada di sini berwujud cair. Kemudian yang berwujud gas yang ada di sini apa? Udara. Selain udara apa? Oksigen. Karbon dioksida. Kemudian angin. Apa lagi? Awan. Sama embun asap. Nah, itu adalah benda-benda berwujud gas. Nah, sekarang kita akan melihat perubahan wujud benda. Nah, pertama Billy mau memasukkan, nah ini saja dulu, ini nanti ya. Ini es batu. Es batu itu wujudnya apa? Ada yang tahu es batu ini sebelum jadi es batu itu bentuknya wujudnya cair. Kenapa bisa jadi es batu, bisa padat begini? Dibekukan di mana? Di lemari es. Jadi air putih, air kemudian diletakkan di wadah atau di plastik ya, kemudian diletakkan di lemari pendingin atau lemari es, airnya jadi padat, namanya es batu. Nah, siapa yang tahu air berubah jadi es batu itu namanya, prosesnya namanya apa? Menjadi padat. Namanya apa? Perubahan wujud cair membeku. Iya, jadi betul, membeku. Jadi air yang berubah menjadi es batu karena diletakkan di lemari es namanya membeku. Sekarang es batu ini mau diletakkan di sini. Ya. Nah, di situ nanti kita tunggu prosesnya. Nah, yang ini diletakkan di sini, tapi dalam keadaan tertutup. Ya, nanti akan kita tutup es batu ini nanti. Nah, kita tutup menggunakan plastik, kemudian kita ikat supaya rapat. Nah, tadi ini nanti kita tunggu prosesnya. Ini tadi ada es batu benda padat ya yang Billy taruh di dalam gelas. Ini nanti kita tunggu apa yang akan terjadi dengan es batu ini. Ini sama juga, es batu Billy masukkan ke dalam gelas, tetapi Billy tutup yang selanjutnya. Catat ya nanti ya. Nah, ini lilin. Lilin yang kita bakar. Apa yang terjadi dengan lilin ini? Ada apa ini? Ada yang menetes ya. Ada sesuatu yang menetes. Seperti minyak, seperti air ya. Ini. Kenapa lilin yang kita bakar ini bisa mengeluarkan tetes-tetes minyak atau tetes-tetes air? Karena apa? Kenapa lilin ini bisa mengeluarkan
mengeluarkan tetes minyak atau tetes air, apa yang terjadi? Kenapa? Api itu sifatnya panas. Jadi lilin yang terkena api, terkena panas, lilin yang wujudnya apa tadi? Lilin yang wujudnya padat tersebut menjadi cair karena terkena panas dari api. Ya, disebut apa berarti? Mencair. Jadi lilin ini mengalami perubahan wujud dari lilin yang bentuknya padat berubah menjadi wujudnya cair. Yang kita rebus tadi ada terjadi sesuatu, apa itu? Ada apa ini? Apa ini? Ya, mengeluarkan uap. Saat kita panaskan mengeluarkan uap. Ada yang tahu proses ini namanya apa? Mengembun. Ada yang mengembun, ada yang menguap. Yang betul mengembun apa menguap? Menguap. Karena bisa mengeluarkan uap, disebut menguap. Beritanya menguap, apa artinya menguap? Wujud apa yang direbus? Uap tadi termasuk benda apa? Gas. Jadi perubahan wujud cair, air ya, air yang kita rebus berubah menjadi uap itu termasuk benda gas. Jadi perubahan wujud cair menjadi gas. Namanya apa? Menguap. Nah, kira-kira kalau ini enggak dimatikan, ini rebus terus, kira-kira apa yang akan terjadi? Airnya habis, menghilang. Bukan habis, bukan menghilang ya, tapi berubah wujud. Semuanya berubah menjadi apa yang namanya? Asap. Uap. Iya. Jadi ini namanya proses menguap. Benda cair, air yang kita rebus menguap, berubah menjadi gas, benda gas yang berupa uap. Nah, ini ya. Nah, ini ya, ini menguap. Kalau ini tadi apa namanya? Mencair ya, lilinnya mencair. Nah, sekarang nih yang selanjutnya adalah ini air. Air yang ada di dalam gelas kok tiba-tiba ada air ya? Es batu yang di gelas tadi kok tiba-tiba ada air ya? Kenapa bisa ada air? Dari apa tadi? Es batu. Es batunya terkena udara atau terkena suhu, es batunya berubah menjadi air. Es batu itu benda apa toh? Benda padat. Kemudian air benda cair. Akhirnya es batunya mencair. Sama seperti lilin tadi. Lilin juga benda padat, berubah menjadi tetes-tetes minyak, namanya mencair. Nah, ini es batu ini juga mencair, berubah menjadi air ini ya. Kelihatan apa enggak ini? Nih, es batunya berubah menjadi cair. Tadi sudah dapat apa saja? Mencair, menguap. Sama yang pertama tadi apa? Es batu ini kok bisa padat? Tadi apa? Proses apa tadi? Dari air ditaruh di freezer bisa padat. Namanya proses apa? Namanya proses apa? Membeku. Ya, Fizi pinter, membeku. Nah, sudah ditulis membeku. Membeku itu proses perubahan wujud dari apa? Cair menjadi padat, namanya membeku. Sudah dapat membeku, mencair, menguap ini ya. Air yang kita rebus sudah hampir habis karena berubah menjadi uap.
Nah, selanjutnya gelas yang kedua. Gelas yang kedua ini tak boleh dimasuki es batu. Es batu itu suhunya bagaimana? Dingin. Ya, suhu dingin itu berarti suhunya apa? Rendah. Suhu dingin itu berarti suhunya rendah. Sedangkan ini suasana kelas ini suhunya bagaimana? Panas. Kalau suhu panas itu berarti suhu tinggi. Sedangkan di es batu, di dalam gelas es batu suhunya dingin. Nah, di ruangan kelas ini suhunya panas. Nah, perhatikan di sini. Nih, ini ada tisu. Biar ditempelkan di luar gelas. Ya, biar ditempelkan di luar gelas. Apa yang terjadi tisunya? Tisunya? Hah? Kok bisa sobek? Ini kenapa? Basah. Iya, tisu yang boleh ditempelkan di luar gelas ini basah. Kenapa? Kenapa di luar gelas ini bisa basah ya? Kenapa bisa basah? Apakah gelasnya bocor? Tidak. Apakah airnya tumpah? Tidak, karena ini tadi pilih ikat rapat. Airnya nggak tumpah. Gelasnya juga tidak bocor. Kenapa di luar ini kok bisa basah? Nih, bisa basah nih, pilih kasih tisu bisa basah. Ada yang tahu kenapa? Di luarnya ada airnya, padahal gelasnya tidak bocor dan tidak tumpah. Kenapa di luar gelas ada airnya? Siapa yang tahu? Karena apa? Karena panas. Kamu kalau kepanasan bisa basah ya, keluar keringat. Itu ya. Padahal ini tidak keluar dari dalam gelas. Tiba-tiba di gelas, di luar gelasnya basah. Gelasnya nggak bocor. Siapa yang tahu ya? Karena di dalam dingin, di luar panas. Sehingga, ya, ini dijelaskan. Sehingga udara yang ada di luar berubah menjadi titik-titik air. Ya, karena suhu di luar panas, suhu di dalam gelas itu dingin, akhirnya udara di sekitar gelas ini, udara yang di sekitar gelas, udara itu benda apa toh? Benda gas. Nah, udara yang di luar ini, benda gas yang di luar ini, udaranya berubah menjadi titik-titik air, berubah menjadi air. Air itu benda apa? Cair. Jadi udara berubah menjadi air. Udara itu benda gas berubah menjadi benda cair dan nempel di gelas. Benda gas berubah menjadi cair dan nempel di gelas karena perbedaan suhu di dalam gelas dengan suhu di luar gelas. Siapa yang tahu perubahan benda gas menjadi cair itu namanya apa? Menguap itu dari cair menjadi gas. Dibalik gas menjadi cair namanya gatel. Mas Iqbal pinter, namanya mengembun. Nah, ini seperti embun di pagi hari. Kalau pagi hari kadang-kadang daunnya basah ya, daun atau pohon, atau kamu tidur di tembok atau di kaca, atau kamu misalkan meletakkan benda di luar ruangan, di luar rumah. Kalau pagi biasanya basah karena itu namanya embun. Nah, sama dengan gelas ini, air yang nempel di gelas ini, udara benda gas berubah menjadi cair, namanya mengembun. Diulangi, mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Kalau yang kita rebus ini, air ini cair menjadi gas, menguap. Nah, kalau gas menjadi cair, mengembun. Kalau padat menjadi cair,
cair menjadi uap, menjadi gas. Ini namanya mencair. Ini mencair. Kemudian kok bisa basah? Ini namanya mengembun. Dah, Willy ulangi ya, supaya kalian ingat. Tadi ini lilin mengalami apa? Mencair. Apa? Mencair. Apa artinya mencair? Ayo Alia sing banter. Mencair adalah Alia. Perubahan wujud padat menjadi cair. Contohnya apa? Contohnya apa di situ tadi? Contohnya Lilin yang mencair. lilin yang diapakan? Dibakar. Betul Mas Ibal. Lilin yang dibakar berubah menjadi cair namanya mencair. Kemudian sekarang ini tadi. Nah, air yang direbus tadi disebut apa? Menguap. Coba Firja, Mas Firja dibaca. Menguap artinya apa tadi? Perubahan wujud cair menjadi gas. Perubahan wujud cair menjadi gas. Uap ini adalah gas. Namanya menguap. Contohnya air yang dipanaskan atau direbus ya. Kemudian ini tadi air yang nempel di gelas, padahal gelasnya tidak bocor dan tidak tumpah. Namanya apa? Mengembun. Coba Mas Ibal dibaca. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Perubahan wujud gas menjadi cair. Udara yang di luar gelas berubah menjadi titik-titik air yang nempel di gelas. Kemudian tadi yang pertama tadi membeku. Ayo, siapa yang mau baca membeku itu artinya apa? Ayo Almaira coba dibaca. Membeku adalah perubahan wujud cair menjadi padat. Cair menjadi padat. Contohnya apa? Es batu. Air yang berubah menjadi es batu. Karena apa berubah menjadi es batu? Karena didinginkan di lemari es. Tepuk tangan. Lanjut. Membeku sudah, mencair sudah, menguap sudah. Apa tadi? Mengembun sudah. Nah, yang terakhir ini kapur barus. Nah, kapur barus itu benda apa? Padat. Nah, ini prosesnya perlu proses yang lama, 1 minggu atau lebih. Nanti kapur barusnya ini akan diletakkan di pojok kelas. Kira-kira ada yang bisa menebak kapur barus ini di pojok kelas? Kira-kira kamu pernah naruh kapur barus di rumah? Kamu letakkan di mana kapur barus ini kalau di rumah? Di lemari pakaian. Apa yang terjadi kalau sudah lama kapur barus ini? Menghilang. Kok bisa menghilang ya? Sulapan ya? Sulapan? Tidak. Kenapa kapur barus ini bisa menghilang, bisa habis? Karena Menjadi menguap. Berubah menjadi apa? Gas berupa aroma. Benda padat berubah menjadi aromanya wangi. Tiba-tibanya benda padat kapur barusnya hilang atau habis. Ya, benda padat berubah menjadi gas. Siapa yang tahu apa namanya? Benda padat berubah menjadi gas disebut apa? Mengembun. Nah, ini kalian pernah
mencobanya ya di rumah, pernah lihat atau pernah tahu di rumah. Kalau kapur barus ini kamu letakkan di lemari pakaian, tiba-tiba kapur barusnya habis atau hilang. Karena apa? Bukan hilang ya, tapi berubah wujud menjadi aroma, menjadi bau kapur barus, menjadi wangi. Nah, wangi atau aroma atau bau itu termasuk benda gas. Jadi kapur barus yang bentuk apa wujudnya padat berubah menjadi gas disebut, kata Mbak Gisel tadi, namanya menyublim. Ya, menyublim adalah menjadi gas. Apa Mbak Gisel diulangi? Menyublim adalah, sebentar Mbak Gisel. Perubahan wujud padat menjadi gas. Contohnya apa tadi nih? Kapur barus yang habis atau hilang, habis ya, saat diletakkan di dalam lemari. Ini nanti Bu Yuli taruh di pojok kelas. Besok 1 minggu atau 2 minggu kemudian apa yang akan terjadi? Yang misalkan di rumah belum pernah menggunakan kapur barus, ini bisa dilihat nanti. Kapur barus ini saat ditaruh di pojok kelas ini apa yang akan terjadi setelah 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Bu Yuli tanya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Kenapa seru? Apa yang seru? Bisa mempraktekkan satu-satu. Bisa mempraktekkan perubahan wujud. Bisa mempraktekkan perubahan wujud benda. Bija tadi mau jawab apa yang seru dari pelajaran hari ini? Yang bagian mana yang seru? Bisa Yang ini, yang bagian mana yang seru? mempraktekkan beku menjadi cair. Bisa mempraktekkan benda padat tapi menjadi cair. Yang ini berarti ya, yang ini atau yang ini ya, es batu tadi bisa mencair, kita bisa melihat perubahannya. Bagus. Siapa lagi yang mau jawab apa yang asik, apa yang seru dari pelajaran hari ini? Yang mana? Oh, Ayunda mau jawab. Apa Ayunda yang seru dari pelajaran kita hari ini? Yang mana? Ini loh. Cair menjadi gas. Oh, ini ya, saat merebus air tadi. Ada lagi yang mau jawab? Oh, Alvino ya, tugasnya membawa es batu. Oh, saat kemarin beli kapur barus, buat apa ya kapur barus ya? Kok sama buku suruh bawa kapur barus? Siapa yang kemarin suruh bawa kapur barus? Airin sama Alivia. Terus ada yang suruh bawa lilin, buat apa? Siapa yang ulang tahun? Ternyata buat praktek ini. Ya. Jadi kesimpulannya tadi ada 5 yang kita praktekkan. Ayo, Bu Yuli tanya, Fizi, membeku ya, jadi membeku itu perubahan wujud cair menjadi padat, bukan gas ya, Mas Fizi ya. Nah, ditentukan contohnya, membeku itu perubahan wujud cair menjadi padat. Kemudian ada lagi tadi mencair. Siapa yang mau jawab mencair? Ayo Mbak. Ayo. Padat menjadi cair. Padat menjadi cair. Kemudian menyublim. Ayo, siapa yang mau jawab menyublim? Mas Firja. Menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Padat menjadi gas. Apalagi tadi menguap. Siapa yang mau jawab menguap? Ayo Mbak. Siapa Aini? Perubahan wujud cair menjadi gas. Apalagi satu lagi yang belum disebutkan? Mengembun. Apa Mas Afier? Mengembun. Mengembun artinya? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa bantu? Ayo Mas Ibal. Mas Ibal. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Perubahan wujud gas menjadi cair. Sudah ya? Untuk hari ini cukup sampai di sini tentang perubahan wujud benda. Apakah selain ini ada lagi contoh lain yang banyak?
Ya, banyak. Contoh mengembun selain ini, contoh menguap selain ini, contoh mencair selain ini, contoh membeku selain ini. Itu untuk PR kalian. Contoh membeku apa contohnya? Selain ini loh ya, selain yang sudah kita praktekkan. Mencair contohnya apa? Menguap contohnya apa? Mengembun contohnya apa? Menyublim contohnya apa? Sama apa? Menguap. Ya. Jadi PR-nya kalian cari 5 contoh dari masing-masing proses perubahan wujud tadi. Ya, kalian cari contohnya. Kapan-kapan kita praktekkan lagi. Ya? Ya. Sudah, terima kasih untuk materi hari ini. Nanti kita lanjut untuk materi berikutnya.